Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Dewi Salvika Anggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih apa dari tujuan pembelajaran itu. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Yang pertama itu ada kompetensi, yang kedua itu ada konten, dan yang ketiga itu ada variasi. Nah, kompetensi, berbicara dengan kompetensi itu merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Sedangkan konten itu merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Nah, variasi adalah keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya itu dengan mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Selanjutnya nih, kita masuk ke poin kedua, yaitu materi pembelajaran. Pengertian dari materi pembelajaran tuh apa sih? Nah, pengertian materi pembelajaran nih, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, nih menurut National Center for Vocational Education Research (LTD), ada 3 materi pembelajaran nih. Yang pertama itu ada alat yang mendukung proses pembelajaran, yang kedua itu bahan yang mendukung proses pembelajaran, dan yang ketiga ada substansi pembelajaran. Nah, kita lanjut lagi nih, ada jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada fakta, adalah yang artinya berwujud kenyataan dan kebenaran. Yang kedua ada konsep, adalah berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Nah, yang ketiga itu ada prinsip. Prinsip merupakan berupa hal-hal pokok dan memenuhi posisi terpenting nih. Nah, selanjutnya ada prosedur. Prosedur itu merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan. Nah, yang kelima ada sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap. Nah, kita lanjut lagi ke poin selanjutnya, itu ada prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada relevansi, yang kedua itu ada keajekan, yang ketiga itu adekuensi atau kecukupan. Nah, cakupan materi pembelajaran itu ada apa aja sih? Cakupan materi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotorik. Yang kedua ada keluasan materi. Yang ketiga ada kecakupan atau memadainya cakupan materi. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud kegiatan pembelajaran itu? Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya nih ada poin C, metode pelajaran. Nah, nih menurut pengertiannya nih ya, menurut Nana Sujana terdapat bermacam-macam metode pembelajaran. Di antaranya yaitu ada ceramah, tanya jawab, diskusi, resistasi, kerja kelompok, sistem regu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Faktor-faktornya itu ada 7. Yang pertama itu siswa atau peserta didik itu sendiri. Yang kedua itu adalah guru. Yang ketiga itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keempat itu faktor materi pembelajaran. Yang kelima
ada situasi pembelajaran. Yang keenam, fasilitas pembelajaran. Yang ketujuh, ada faktor alokasi waktu pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kriteria bagaimana kita bisa memilih metode pembelajaran. Yang pertama itu ada sifat guru, yang kedua itu tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak, yang ketiga itu ada fasilitas sekolah yang memadai atau yang tersedia, yang keempat itu tingkat kemampuan guru, yang kelima ada sifat dan tujuan materi pembelajaran, yang keenam waktu pembelajaran, yang ketujuh suasana kelas, dan kedelapan ada konteks dominan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pengertian dari alat pembelajaran sendiri nih. Menurut Wijaya Rusyan 1994 yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar, sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Nah, tujuan dari alat pembelajaran itu tuh ada 3. Yang pertama itu memiliki tujuan supaya proses pendidikan yang lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. Yang kedua itu pendidikan dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana siswa itu belajar dengan banyak sekali kemungkinan sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. Nah, yang ketiga itu alat peraga ini mempunyai fungsi atau tujuan supaya belajar lebih cepat. Lebih cepat segera bersesuaian antara kelas dan di luar kelas. Nah, ini alat peraga ini dapat memungkinkan mengajar itu lebih sistematis dan juga teratur. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari alat nih. Yang pertama itu menimbulkan minat sasaran pendidikan, yang kedua itu mencapai sasaran yang lebih banyak, yang ketiga dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam dalam proses pendidikan, dan lain sebagainya. Masih banyak banget nih manfaatnya nih, kalau kita kupas satu-satu tuh akan banyak banget lah pokoknya ya. Kita lanjut lagi nih. Selanjutnya tuh ada sumber belajar. Nah, sumber belajar tuh apa sih? Sumber belajar atau learning research adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Nah, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, sumber-sumber belajar tuh terdiri dari beberapa bentuk nih. Yang pertama itu ada berupa pesan, misalnya ada informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan lain sebagainya. Yang kedua itu orang, terdiri dari guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada bahan itu terdiri dari buku, transparansi, film, slide, gambar, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada alat atau perlengkapan. Dia terdiri dari perangkat keras, komputer, radio, televisi, mesin, dan lain sebagainya. Yang kelima ada pendekatan atau metode atau teknik. Nah, ini terdiri dari diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, dan lain sebagainya. Dan yang keenam nih ada lingkungan. Lingkungan itu dia tuh terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, studio, terus kebun, toko, museum, kantor, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ada evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Nah, setelah itu semua kegiatan mengajar belajar itu perlu dievaluasi. Mengapa? Karena evaluasi belajar ini dapat memotivasi siswa maupun guru. Mereka akan lebih giat belajar
meningkatkan proses berpikirnya. Dengan evaluasi ini, guru itu dapat mengetahui bagaimana prestasi dan kemajuan siswa yang ia ajar, sehingga guru tersebut itu dapat bertindak yang tepat bila siswa mengalami kesulitan belajar. Nah, bagi siswa itu, evaluasi ini merupakan umpan balik tentang kelebihan ataupun kelemahan yang mereka miliki. Ini juga dapat mendorong belajar lebih baik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.